Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Wahyono. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan ujian akhir semester Biokimia 1. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan. Yang pertama, asam lemak omega. Asam lemak omega adalah asam lemak tak jenuh ganda yang ditandai dengan adanya ikatan rangkap. Asam lemak omega terdapat pada minyak seperti minyak ikan, minyak nabati, argan oil, minyak canola, dan minyak biji rami. Asam lemak omega juga terdapat pada berbagai jenis ikan, seperti ikan sarden, ikan salmon, ikan patin, dan ikan tuna. Selanjutnya, lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang hanya memiliki satu ikatan tunggal pada molekulnya. Asam lemak jenuh berbentuk padat pada suhu ruang karena rantai kimianya padat dan tak bercelah. Sebagian besar lemak yang berasal dari hewani mengandung asam lemak jenuh. Misalnya daging, roti, susu, dan produk olahan lainnya seperti sosis, mentega, dan daging asap. Selain itu, beberapa minyak dari tumbuhan seperti minyak kelapa dan minyak sawit juga tinggi kandungan asam lemak jenuh. Asam lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh adalah salah satu jenis asam lemak yang baik untuk tubuh. Berbeda dengan jenis lemak lainnya yang merugikan, seperti lemak jenuh dan lemak trans. Lemak tak jenuh justru memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Lemak tak jenuh banyak ditemukan pada sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan beberapa jenis ikan. Lemak trigliserida. Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang banyak ditemukan di dalam darah. Trigliserida dihasilkan oleh organ hati, namun sebagian besar berasal dari makanan seperti daging, keju, susu, nasi, minyak goreng, dan mentega. Selanjutnya, asam lemak gliserol. Gliserol adalah sebuah komponen utama dari semua lemak dan minyak dalam bentuk ester yang disebut gliserida. Gliserol dapat diperoleh dari proses saponifikasi dari lemak hewan, transesterifikasi pembuatan bahan bakar biodiesel, dan proses epichlorhydrin serta proses pengolahan minyak goreng. Selanjutnya, gliserofosfolipid. Gliserofosfolipid atau fosfogliserida adalah fosfolipid berbasis gliserol. Gliserofosfolipid adalah komponen utama membran biologis. Gliserofosfolipid biasanya dirujukan sebagai fosfolipid. Terdapat cukup banyak di alam dan merupakan komponen kunci lipid dwilapis dalam sel, serta terlibatkan dalam metabolisme dan sinyal komunikasi antar sel. Jaringan saraf, termasuk otak, mengandung cukup banyak gliserofosfolipid. Selanjutnya, sfingolipid. Sfingolipid adalah sebuah kelompok lipid yang banyak ditemukan di membran eukariotik pada manusia. Pada manusia, konsentrasinya yang tertinggi terdapat di jaringan saraf sistem saraf pusat, khususnya di zat putih di otak. Sfingolipid mengandung rantai basa sfingoid, satu set alkohol amino alifatik seperti sfingosin. Lipid sterol. Lemak sterol berasal dari bahasa Yunani stereos, padat. Adalah steroid tak jenuh dengan kerangka kolestana yang mengandung gugus hidroksil 3B dan rantai sisi alifatik dengan minimal 8 atom karbon yang terikat. Lemak sterol merupakan kelompok penting di dalam steroid. Sterol dikenal juga sebagai steroid alkohol.
adalah subkelompok steroid dan merupakan kelompok penting molekul organik. Sterol secara alami ada dalam tanaman, hewan, dan jamur, dalam bentuk yang paling terkenal yaitu kolesterol. Perbedaan lemak sawit, ikan, dan sapi. Lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh, sehingga umumnya berbentuk cair. Lemak hewani ada yang berbentuk padat atau lemak yang biasanya berasal dari lemak hewani darat, lemak sapi. Lemak hewan laut seperti minyak ikan paus, minyak ikan ciode, minyak ikan herring berbentuk cair dan disebut minyak. Lemak nabati yang bertindak sebagai padat adalah minyak coklat dan bagian stearin dan minyak kelapa sawit. Keunggulan dan kekurangan lemak sawit. Definisi alias gejala kekurangan vitamin merupakan suatu kondisi tubuh tidak mendapatkan asupan vitamin dalam jumlah secukupnya. Dalam kaitannya, terdapat minyak kelapa sawit ialah untuk mengatasi masalah kekurangan vitamin A. Para peneliti menemukan adanya kandungan tocotrienol di dalam kelapa sawit. Tocotrienol merupakan sejenis vitamin E yang alami diproduksi dan disimpan oleh minyak kelapa sawit. Tocotrienol mempunyai peran untuk mencegah perkembangan lesi pulpa alba di dalam otak. Lesi pulpa alba atau lesi materi putih merupakan gambaran berbagai derajat penuaan saraf dan kerusakan jaringan otak. Minyak kelapa sawit didominasi oleh jenis lemak jenuh yang tidak baik untuk kesehatan. Tingginya kadar lemak jenuh pada minyak kelapa sawit akan menaikkan kadar kolesterol dalam darah. Dengan meningkatnya jumlah kolesterol jahat atau LDL pada tubuh, maka akan berdampak pada penumpukan lemak di arteri yang berujung pada masalah kesehatan, seperti peredaran darah menuju jantung dan otak terhambat, sehingga risiko penyakit jantung dan stroke akan semakin besar. Keunggulan dan kekurangan lemak ikan. Ikan merupakan lemak tak jenuh HDL atau lemak baik, membawa kolesterol yang berlebih di pembuluh darah kembali ke hati untuk dijadikan garam empedu yang nantinya akan dikeluarkan dari tubuh. Adanya HDL membantu mengurangi penumpukan lemak di tubuh akibat LDL tinggi, sehingga menurunkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Bagi wanita hamil, ibu menyusui, atau wanita yang berencana untuk hamil harus membatasi paparan ikan yang mengandung merkuri. Polutan industri ini dapat menghambat perkembangan sistem saraf pada janin, bayi, dan anak-anak. Keunggulan dan kekurangan lemak sapi. Lemak pada sapi mengandung lemak jenuh dan trans yang dapat meningkatkan kadar kolesterol darah dan kadar LDL, seperti bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Dalam daging sapi terkandung sejumlah bahan kimia organik yang sangat beracun, yang dikenal dengan nama dioksin. Beberapa ilmuwan mengatakan bahwa dioksin merupakan hormon kimia yang dapat mengganggu fungsi sel-sel dalam tubuh, sehingga hal ini dapat berpotensi untuk meningkatkan risiko penyakit kanker. Fungsi hormon. Yang pertama, hormon dapat atau bisa mempengaruhi metabolisme glukosa, lemak, serta protein seluruh tubuh. 2. Mengendalikan tekanan darah. 3. Mengendalikan perkembangan di sistem reproduksi secara ciri-ciri seksual. Yang keempat, merangsang di dalam proses pembentukan sel darah merah. Kelima, fungsi hormon dapat atau bisa mengendalikan pelepasan serta pembentukan hormon dilakukan oleh korteks adrenal. 6. Merangsang pelepasan serta pembentukan dari kelenjar tiroid. 7. Mempertahankan homeostasis atau juga keseimbangan pada keadaan tubuh terhadap lingkungan di sekelilingnya.
Selanjutnya penggolongan hormon pada manusia. Yang pertama, golongan steroid, disintesa dan kolesterol di dalam gonad dan kelenjar adrenal. Contohnya kortikosteroid, mineral kortikoid, estrogen, dan androgen. Yang kedua, golongan eicosanoid, molekul penyisilan yang dibuat oleh oksidasi enzimatik dan non-enzimatik asam arikodonat atau asam lemak tak jenuh ganda, atau biasa disebut PUFA, yang mirip dengan asam arakidonat, contohnya prostaglandin. Yang ketiga, golongan polipeptida atau protein diarahkan oleh mRNA pada endoplasmatik retikulum dan sebagian besar dibentuk sebagai prohormon. Peptida yang berasal dari prehormon menghasilkan prohormon. Kemudian peptida itu selanjutnya dipecah di aparatus Golgi membentuk hormon. Contohnya insulin, glukagon, GH, dan TSH. Golongan amina, derivat asam amino dengan molekul yang kecil. Contohnya tiroid dan katekolamin. Ini penggolongan hormon pada tumbuhan. Yang pertama, auksin. Fungsinya pemanjangan batang, dominasi apikal, fototropisme, dan geotropisme. Tempat diproduksinya itu yaitu meristem apikal, daun muda, dan embrio. Selanjutnya sitokinin. Fungsinya yaitu pembelahan sel, perkecambahan, pembungaan, dan penundaan aging. Tempat diproduksinya itu disintetis di akar dan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya giberelin. Fungsi dari giberelin yaitu pemanjangan batang dan perkecambahan biji. Tempat produksinya itu di meristem apikal atau tunas dan akar, daun muda, dan embrio. Selanjutnya ABA. Fungsinya itu sebagai absisi daun atau buah, menghambat pertumbuhan, penutupan stomata, dan dormansi. Tempat diproduksinya itu daun, batang, dan buah muda. Yang terakhir adalah etilen. Fungsinya sebagai pematangan buah, gugur daun atau bunga. Tempat diproduksinya itu buah masak, buku, dan daun muda. Selanjutnya nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Ia berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Selanjutnya nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Nukleosida merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Ribosa adalah gula dan karbohidrat sederhana dengan rumus molekul C5H10O5 dan komposisi bentuk linear HCO CHOH4H. Bentuk yang terjadi secara alami di ribosa adalah komponen ribonukleotida dari mana RNA dibangun, dan oleh karena itu senyawa ini diperlukan untuk pengkodean, penguraian kode, regulasi, dan ekspresi gen. Selanjutnya deoksiribosa. Gula deoksiribosa adalah monosakarida dengan rumus molekul HCO, CH2, CHOH, 3H. Gula deoksiribosa mempunyai 5 karbon. Gula ribosa yang kehilangan 1 atom oksigen. Selanjutnya basa purin. Purin merupakan basa nitrogen dalam DNA dan RNA yang memiliki struktur cincin heterosiklik. Purin dapat berupa adenin, guanin, santin, hiprosantin yang mempunyai peranan luas dalam berbagai macam proses biokimia di dalam tubuh.
Selanjutnya basa pirimidin. Pirimidin adalah suatu senyawa organik heterosiklik aromatik yang mirip dengan piridin. 1 dari 3 diazin mempunyai nitrogen pada posisi 1 dan 3 dalam cincin. Kedua diazin lain adalah pirazina dan piridazin. Selanjutnya persamaan DNA dan RNA. DNA dan RNA merupakan bahan yang berasal dari asam nukleat dan keduanya memiliki tulang punggung yang terbuat dari gula fosfat kompleks. Selanjutnya perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama dilihat dari fungsinya. DNA berfungsi mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi mengendalikan sintesis protein. Yang kedua, dilihat dari letaknya. DNA terletak pada inti sel, sedangkan RNA terletak pada inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Selanjutnya ditinjau dari komponen gula. DNA itu gulanya deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Selanjutnya ditinjau dari ukurannya. DNA itu panjang, sedangkan RNA pendek. Selanjutnya dari jenis basa nitrogen. DNA itu purin, yang terdapat adenin dan guanin, gugus fosfat dan pirimidin, sitosin dan timin. Sedangkan RNA yaitu purin, adenin dan guanin, dan pirimidin, sitosin dan urasil. Selanjutnya kadar. DNA itu tidak berubah, sedangkan RNA berubah. Selanjutnya hipotesis enzim dengan substrat. Yang pertama itu teori lock and key. Cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif, sedangkan substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya. Substrat memasuki sisi aktif enzim seperti anak kunci memasuki kunci gembok. Yang kedua, teori induksi Fitt mengasumsikan bahwa substrat berperan dalam menentukan bentuk akhir dari enzim. Teori ini beranggapan bahwa sisi aktif dari enzim tersebut bersifat fleksibel. Senyawa yang bisa mengubah sisi aktif dalam jumlah yang tidak terlalu banyak akan bisa mengalami reaksi yang dikatalis oleh enzim. Selanjutnya, enzim dapat mempercepat reaksi. Enzim bekerja dengan cara bereaksi dengan molekul substrat untuk menghasilkan senyawa intermediate, molekul suatu reaksi kimia organik, yang membutuhkan energi aktivasi lebih rendah, sehingga percepatan reaksi kimia terjadi karena reaksi kimia dengan energi aktivasi lebih tinggi membutuhkan waktu lebih lama. Selanjutnya, tata nama enzim. Yang pertama, enzim berdasarkan substrat yang dikatalis. Nama enzim diakhiri dengan AC, kecuali beberapa enzim proteolitik yang diakhiri dengan in, seperti papain, bromelin, dan pepsin. Nama menerangkan substrat yang dikatalis, contoh maltase dari maltosa, laktase dari laktosa, lipase pada lipid, dan fumase dari fumarat. Yang kedua, enzim berdasarkan produk yang terbentuk karena aktivitas enzim. Penamaan enzim berdasarkan produk yang terbentuk karena aktivitas enzim. Misalnya sitrat sintase dengan produk reaksi yang terbentuk adalah sitrat. Yang ketiga, enzim berdasarkan substrat dan jenis reaksi yang akan terjadi. Senyawa pirufat dapat diubah menjadi asetil CoA dengan reaksi dekarboksilasi oksidatif dan menjadi oksaloasetat dengan dehidrogenase. Enzim yang terlibat diberi nama pirufat dehidrogenase dan pirufat karboksilase. Contohnya adalah alkohol dehidrogenase yang mengkatalisis dehidrogenase alkohol. Selanjutnya, enzim berdasarkan produk yang disintesis. Banyak enzim yang diberi nama berdasarkan produk yang terbentuk setelah reaksi katalisis. Misalnya sitrat banyak mengkatalisis
kondensasi asetil CoA, dan oksalato asetat menghasilkan sitrat atau malat sintase yang mengkatalisis sintesis malat dari glioksalat dan asetil CoA. Yang terakhir, penamaan berdasarkan jenis atau sifat reaksi yang dikatalisis tanpa substrat yang spesifik. Berdasarkan sifat reaksi, tanpa menunjukkan substrat yang spesifik yaitu enzim transfer, hidrolisis, sintase, isomerase, sintase, dan enzim yang menambahkan gugus fungsi atau ikatan rangkap. Selanjutnya, biokatalisator berarti dia hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Yang kedua, koenzim adalah salah satu dari sejumlah senyawa organik bebas yang menyebar dan berfungsi sebagai pembantu enzim dalam meningkatkan berbagai reaksi metabolisme. Kofaktor adalah senyawa kimia non-protein yang diperlukan untuk aktivitas biologis protein. Protein ini biasanya enzim, dan kofaktor dapat dianggap molekul pembantu yang membantu dan transformasi biokimia. Selanjutnya, inhibitor kompetitif adalah molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Selanjutnya, inhibitor non-kompetitif adalah penghambat yang dapat berikatan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim substrat. Selanjutnya, aktivator enzim adalah molekul yang berikatan dengan enzim dan meningkatkan aktivitasnya. Aktivator enzim adalah kebalikan dari inhibitor enzim. Molekul-molekul ini sering terlibat dalam regulasi allosterik enzim dalam katrol metabolisme. Selanjutnya, gugus prostetik, yaitu bagian enzim yang tidak tersusun dari protein, tetapi dari ion-ion logam atau molekul-molekul organik yang disebut koenzim. Molekul gugus prostetik lebih kecil dan tahan panas. Ion-ion logam yang menjadi kofaktor berperan sebagai stabilisator agar enzim tetap aktif. Selanjutnya, apoenzim adalah bagian protein dari enzim bersifat tidak tahan panas dan berfungsi menentukan kekhususan dari enzim. Contoh dari substrat yang sama dapat menjadi senyawa yang berlainan, tergantung dari enzimnya. Sisi katalik enzim adalah sisi aktif enzim yang berfungsi sebagai katalis. Baik, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.